Jadi tadi yang apa terdaftar langsung Pak. Saat itu juga jadi beliau kemudian percaya bahwa oh iya bener ini nggak pakai uang. Saya secara pribadi saya pengen meluruskan itu sebenarnya. Bahwa nggak seperti itu loh. Karena korbannya udah banyak Pak. Bahkan ada di Cilacap itu saking traumanya Pak. Ini ada SPPI resmi Pak, SPPI datang ke sekolah nih, mau verifikasi itu penerima bantuan. Kepala sekolah atau guru minta pengantar dari kepala dinas pendidikan. Karena di Kabupaten Cilacap banyak terjadi penipuan. Bahkan sampai murid dimintain uang gitu untuk 60.000 soalnya beli food tray kan nggak ada seperti itu. Nah terus ada acara Pak penyambutan selamat datang Ibu Selvi Gibran itu launching program MBG Kabupaten Cilacap. Nggak ada Pak yang datang. Ada yang datang ketua yayasan yang abal-abal itu. Pengalungan bunga lah apa itu. Korbannya apa? Supplier. Sehingga trauma di Cilacap, contohnya di Jawa Tengah itu, Banjarnegara, pertumbuhan dapur itu lambat. Karena banyak terjadi kayak gitu. Belum ada programnya, orang udah pada nipu ya, pada cari rezeki dengan caranya masing-masing. Betul, itu terjadi. Nah di Banyumas kebetulan sangat kondusif. Iya, karena tempatnya nggak berani macam-macam, nggak ada yang berani macam-macam. Nah tuh Pak, kita detailin lagi. Jadi tadi kan saya pengen tahu tadi berarti itu kan makanan dimasak malam, dimulai diracik malam. Iya. Terus ini kan makannya makan siang nih. Jadi ada 2 kelompok usia sasaran nih. PAUD, TK, SD kelas 1, 2, 3 itu termasuk usia kecil. Kenapa? Karena angka kecukupan gizinya kan beda sama yang usia dewasa. Makanannya beda. Di angka bahan bakunya juga beda Pak. Ini hanya Rp8.000. Bukan Rp10.000. Kalau kelas 4 sampai SMA ini yang Rp10.000. Makanya rata-rata belanja bahan baku nggak mungkin 10.000 total, kecuali semua penerima bantuannya dewasa semua. Nah, katakanlah rata-rata 9.000 sekian gitu. Nah itu yang kecil itu 7:30 pagi harus sudah di sekolah. Jadi mereka makan pagi. Jadi tempatnya Pak Thomas 4.000 itu berapa yang kecil, berapa yang hampir 600 yang usia kecil. 600 usia kecil tuh distribusi kita jam 7 udah keluar dapur Pak. Ke sekolah karena diharapkan itu jadi makan paginya mereka. Nah, kemudian kita distribusi maksimal jam 11 sudah sampai sekolah. Baik yang sedang, yang SD maupun yang SMP, sampai SMA. Atau jam 11. Jam 11. Itu kan berarti kan diantar ke sekolah. Pakai 2 mobil itu? Pakai 2 mobil. Cukup tuh? Cukup Pak. Kira-kira satu mobil itu 600 food tray. Kan kita bikin rak. Bikin rak, kita tata gitu. Dan harus kendaraan tertutup. Nggak boleh pick up. Itu diantar. Terus udah gitu diantar mereka makan. Terus dikumpulin lagi. Dijemputnya di balik ini? Tim distribusi kita ngambil Pak. Ngambil dari yang kecil dulu diambil. Jadi jam 10 sudah ada yang balik ke dapur. Sampai sekitar jam 1 itu hampir 4.000 tray itu sudah ada di dapur. Udah kembali ke dapur? Sudah kembali ke dapur, mulai di... Nah ini yang unik itu sisa makanan Pak, itu ditimbang setiap hari Pak. Ditimbang, dilaporkan juga setiap hari. Berapa sisa makanan? Mungkin akan ada analisa tertentu ya. Saya nggak tahu persisnya apa yang nggak habis. Tujuan apakah evaluasi menu atau apa itu. Tapi alhamdulillah, jadi salah satu fase yang berat di pekerjaan dapur adalah mencuci food tray itu Pak. Karena kan steril ya harusnya. Terakhir itu kita misalnya bersihin sampahnya. Ini sampah udah ada yang ngambil Pak. Yang punya bebek gitu tuh setiap sore udah datang ngambil makanan sisa itu. Pasti habis deh. Terus kita sabun, kita bilas sampai terakhir tuh kita celup di air panas Pak. Nah baru ditiriskan. Nanti kita selesai sekitar jam 8. Jadi 8 jam Pak pencucian itu. Dengan jumlah tim cuci 12 orang. Dari 47 orang itu 12 orang 12 cuci Pak. Dan kebanyakan kalau tim cuci didominasi yang cowok-cowok. Gitu. Jadi sebenarnya
Itu semua orang lokal loh? Lokal, Pak. Direkrut? Saya pun hanya memberitahu ke RT setempat, Pak. Oh. Karena saya kepingin, itu kan daerah 1 jam dari kota Purwokerto. Saya pengen ini kesempatan pemerintah, kata bagi saya berbagi nih kesejahteraan. Betul, betul. Karena minimal mereka dapat UMR loh, Pak. Iya. Kalau untuk ukuran Banyumas, Iyalah. UMR itu 2.300.000 sekian, katakanlah 2,4. Dapat loh angka itu. Iya, 100.000 per hari kan. 20 Jadi ini. tim yang racik, tim cuci itu katakanlah 100.000, Pak. Yang driver yang punya SIM 120. Yang benar-benar juru masak itu boleh 150.000, Pak. Oh. Jadi Itu ya orang lokal. orang lokal semua, Pak. Saya hanya pada saat merekrut saya titip, Pak, ke Pak RT. Itu masakannya, masakan itu pun ditentukan sudah oleh. Udah ada nih menunya ini. Oh, jadi gini, nah itu SPPI datang, Pak, penugasan nih Skype, kita bolak-balik nggak apa-apa ya. Mereka datang, kami ini sudah nyiapin ahli gizi sama akunting. Ini harus S1 ini, Pak. Oh. S1 akunting. Itu persyaratan dari ya. Persyaratan dari BKN. Oh, bahwa yayasan harus menyiapkan yayasan apa mitra? Yayasan. Sebenarnya tapi kita kalau bisa orang setempat juga. Oh, oke. S1 harus S1, Pak, akunting. Harus S1 ahli gizi. Karena ini akan dikontrak oleh BKN, Pak. Oh. Di luar yang komponen Yang 40 itu yang 3.000. Oh, itu. Ini nggak masuk. Oh. Ahli gizi sama akunting itu masuk gaji sendiri. Oh, BGN pokoknya BKN. itu. Jadi bareng sama SPPI. Iya, 3 iya, orang iya. ini digaji BKN. Iya. Nah, sifatnya kontrak nih mereka berdua. Iya, iya. Kalau yang ini ASN, Mbak. Iya, iya. P3K kalau nggak salah. Iya. Nah, menu itu tadi yang ngitung kan ahli gizi ya, Pak. Senin sampai Jumat nih dia yang ngitung, kemudian keluar angka kecukupan gizi. Nah, kebutuhan bahan bakunya lempar ke akunting nih, suruh ngitung harganya. Harganya itu berdasar apa? Kan kalau di Banyumas ada aplikasi Sikau Mas itu, Sistem Informasi Harga Bahan Pokok Banyumas. Ngacunya ke situ. Jadi tidak semena-mena juga. Itu sistem itu yang mengeluarkan Pemda. Pemda itu diupdate tiap hari. Harga beras di Banyumas berapa, di pasar ini berapa. Di Dinas Pertanian. Perdagangan. Perdagangan. Di Sperindak kalau nggak salah. Sperindak. Nah, itu ada, dan SPPI juga harus survei pasar. Jadi ketika dia terjun di satu daerah, dia wajib survei pasar. Nggak mungkin kami jual telur 35.000, nggak mungkin, Pak. Karena di pasaran ketika beli dari petani mungkin 26.000, 26,5. Yang paling fluktuatif kan telur, Pak, tiap hari berubah. Nah, terus kita nggak boleh, contoh minyak juga, minyak nggak boleh minyak curah, Pak. Minyak harus yang kemasan. Terus beras harus yang premium, bukan beras ngawur, Pak. Kita tidak pakai beras yang jelek. Kita benar-benar menyajikan makanan yang terbaik lah untuk anak-anak itu. Nah, yang bikin saya merinding, Mbak, waktu pertama kali datang ke sekolah nih, Mas, saya kan dampingin sama Babin, sama SPPI, sama ada asisten lapangan. Dari 47 itu ada leadernya, asisten lapangan. Kita datang kan memberitahu sekolah, Pak. Namanya sekolah di daerah, Pak. Allah Akbar, ternyata sampai ke sini. Itu merinding, Pak, saya. Yeah. Bahwa ini benar ditunggu. Nah, yang menarik ini fenomena kemarin hari Senin kan, hari pertama sekolah ini. Ternyata program MBG yang sudah sampai ke sekolah mereka itu jadi bahan promosi juga buat siswa atau orang tua. Sekolah kami ada MBG-nya loh. Ternyata begitu. Dan itu dijadiin konten oleh guru-guru. Karena kita juga punya kepentingan kan. Jadi setiap hari SPPI itu lapor ke Kodim, Pak. Kodim diupload ke Kodam. Jadi laporan tuh tiap hari, menunya apa, jumlah penerimanya berapa. Oh, jadi menu itu didesain oleh ahli gizi. Oleh ahli gizi setempat. Setempat. Jadi seluruh Indonesia itu lain-lain menu. Lain-lain, Pak. Oh, lain-lain. Gitu. Dan itu, ini mohon maaf nih, kemarin kan kita kan sempat dengar istilahnya apa namanya, makanannya cereal, makanannya susu kotak. Akhirnya nih, mohon maaf nih, ujung-ujungnya kalau dulu sempat analisanya, nih ujung-ujungnya saya ngasih kerjaan ke oligarki lagi, yang punya itu kan semua kan gajah-gajah kan gitu ya. Nah itu menurut susu saya, misalnya gitu. Menurut saya gini, ibaratnya perintah BGN itu
misalkan di Banyumas kan ada peternakan susu, Pak. Di Baturaden tuh. Seharusnya susu itu ngambil dari sekitar. Tapi yang terjadi ternyata volumenya nggak mungkin, Pak. Volumenya nggak ada. Untuk mencukupi sekian dapur tuh nggak mungkin. Mau nggak mau kan susu yang pabrikan kan. Nah, SPPI saya itu idealis, Pak. Kebetulan saya dapat SPPI dari Bali. Namanya Tour of Area. Jadi dia karena SPPI di Jawa habis, BKN nugasin dari Bali, Pak, ke tempat kita. Dia idealis, Pak. Susu itu ada kandungan susunya harus sekian persen. Kalau yang murah-murah itu kan paling 30%, Pak. Sisanya kan air gula gitu ya. Lagi dia nggak mau. Dia milih susu yang memang kandungan susunya tinggi. Katakanlah 60% gitu. Atau kalau sekarang bahkan mintanya full cream. Jadi murni susu. Tinggal masuk nggak harganya di komponen 10.000 murni itu. susu ini artinya susu 100% susu, Pak. Karena ada produk. Berarti ini susu kemasan tetap? Kemasan. Karena kalau contoh ngambil dari peternakan, mereka belum punya teknologi untuk namanya apa ya, UHT ya, Pak. Belum punya teknologinya. Karena harus berpendingin, itu kan jadi nggak cocok nih sama timing waktunya, nggak cocok. Tapi susu merupakan bagian dari menu seluruh Iya, menu, tapi ada tidak susu? wajib. Tidak wajib? Tidak wajib. Okay. Menyesuaikan daerah. Kalau nggak ada susu ya nggak usah pakai susu. Diganti yang lain. Misalkan apa ya? Kalau kita kan harus seimbang lah, Pak. Protein hewani, nabati gitu. Yang hitung si ahli gizi itu. Ya intinya sih kalau saya pengen memastikan bahwa ini bukan tanda kutip istilahnya. Bukan oligarki, bukan. Iya, karena kalau yang dulu-dulu kan istilahnya akhirnya semuanya ujungnya diarahkan ke ini kan kebijakan publik, pasti ujungnya diarahkan ke menguntungkan. Kalau menurut saya contoh lagi yang justru saya khawatir gini malah. Ini akan ada ledakan jumlah dapur nih di Indonesia atau Jawa deh. Telur, mulai dari telur. Saya pernah dapat data kenaikan kebutuhan telur terkait dengan MBG 2025 sampai 2029 ya, Pak. Dari angka 50, saya nggak tahu 50 juta ton atau apa satuannya, ke 600. Oh iya, karena kita kan emang under itu, Pak Thomas. Kita kan telur under gizi. Satu item telur. Saya membayangkan nanti rebutan nggak ya antar dapur nih. Terus terjadi inflasi nggak sih? Nah itu, saya khawatir di situ sih. Tapi kalau sayur contoh, kalau saya yakin program ini nyentuh ke ekonomi harusnya. Saya bilang ketika saya pamit ke desa kan saya pamit, Pak. Sekdesnya itu, dia petani kan. Pak, nandur mawon itu kacang atau buncis atau apa, pasti diserap dapur, nggak usah khawatir. Karena dapur sehari ini, Pak, butuh beras 300 sekian kilo, Pak. Kan petani ya yang dapat. Butuh sayur 1 kol, Pak. Campuran sayur nih, ada buncis, wortel mungkin ya. Itu 1 kol, Pak. Dengan berambang, bawang itu. Terus daging ayam mungkin juga 250 kilo gitu. Kayak saya belanja bahan baku rata-rata hari ini contoh, Pak, itu sekitar 58 juta loh, Pak. Belanja bahan bakunya. Artinya kalau itu diserap oleh masyarakat sekitar Luar biasa. ekonomi kan, Pak. Iya, Satu dapur loh, Pak. Jadi memang kalau saya ngelihat ini kan kalau dalam ilmu ekonomi ya, Pak Thomas, itu kan memang salah satu. Maksudnya saya baru ngeh juga nih luar biasanya program Pak Prabowo ini. Itu dengan kalau di dalam ekonomi itu kan government spending itu kan pendapatannya saatnya kan government spending. Jadi ini bagaimana government spending yang bisa menjadi trigger motor dan semuanya terserap menghidupi kehidupan ini. Betul. Kehidupan apa di namanya daerah, kayak perekonomian terutama khusus makanan. Karena emang makanan ini kan nggak mungkin berhenti, Pak. Betul. Gitu ya. Kalau kita ngelihat bahkan di kota-kota besar sekarang, mall yang hidup itu kan mall yang makanan. Betul. Gitu. Jadi saya lihat sih ini emang saya terasa ya, Pak Sugeng ya. baru ini juga nih, baru ngeh juga ini bahwa ini memang rantainya mendorong agar ekonomi, agar semua itu dibangun masing-masing sentra kan itu ya, sentra memiliki kegiatannya masing-masing dan memang mendorong perekonomian setempat ya gitu. Jadi ini. Nah kalau apa namanya itu kira-kira
secara teknis mungkin bukan hanya kegiatan ekonomi, berarti rekrutmen gitu ya berjalan ya. Manusia berjalan dapat Pak, pekerjaan ya. loh Pak. Iya betul. Dapat pekerjaan. Itu kan. Nah kemudian kalau tadi itu operasional kira-kira udah, rekrutmen udah. Nah sekarang kita tinggal karena saya orang keuangan pengen dengar hitung-hitungannya Pak. Oke. Nah tadi kan digambarkan. Ini yang Sugeng bilang tuh, kafe udah pada ini nih, tumbang. Kafe udah pada tumbang nih, mending ngerjain dapur. Itu betul. Jadi apa namanya, baru ngeh nih saya gitu ya. Nah tinggal tadi kan hitungannya pemilik. Jadi untuk investasi kira-kira gimana tuh Pak hitungannya Pak? Kalau dapur yang dibangun dari nol Pak, dengan luas 400 meter gitu ya. Kira-kira kalau di RAB itu katakanlah 1,2 Pak. Kenapa muncul angka 2 miliar sekian? 1,2. Sekarang 400 kali 3 juta ya? Ya. Tapi walaupun RAP-nya mungkin di 900 juta lah Pak. Itu bisa jadi sesuai standar. Kemudian peralatan food tray aja kalau harga sekarang katakanlah paling mahalnya 50.000 deh Pak. Berarti 200 juta kan kalau 4.000. Udah 1,1 nih contoh. Kemudian peralatan stainlessnya katakanlah 300 juta. Peralatan stainless, peralatan dapur ya? Iya, peralatan dapur. Dari kompor, meja, rak dan sebagainya, tempat cuci. Itu 300 tuh. 500, 1,4 Pak. Gitu ya. Atau kalau kemudian bangunannya rehab kan beda acara lagi. Pak Prabowo sempat di salah satu pidato bilang, itu bekas rumah makan yang udah tumbang, dibikin dapur. Futsal yang sudah nggak terpakai, dibikin dapur. Gitu. Itu terjadi Pak di kita di daerah. Saya pribadi, contoh, sekarang kepengen kalau nyari tempat, saya nyari gudang. Yang bentuknya udah gudang, sehingga saya tinggal nyekat-nyekat nih Pak. Nah kalau tadi itu Pak, kan berarti kan freezer. Termasuk freezer. Termasuk tadi yang 300. 300 itu. Terus untuk nyuci segala macam. Sudah termasuk itu. Terus kalau mobil? Wah, tinggal mobil 2. Mobil itu ada juga perusahaan yang kemudian mungkin dengan perkembangan gini ya, mereka bikin skenario sewa Pak. Oh, sewa. Dapur itu sewa. Kalau nggak salah per bulan tuh kemarin kita sempat tawari 3 juta. Iya. Masuklah bagi kita gitu. Diambil dari uang yang jadi nggak perlu beli ya? Beli nggak perlu. Ya. Itu kita bisa leasing atau rental itu bisa. Yang penting kendaraan tertutup, nanti dikasih rak-rak sesuai kepentingan distribusi. Itu dari sisi pengeluaran. Jadi mobil niaga dikosongin dong tuh ya? Mobil box lah ya. Blind van. Kita kasih rak gitu. Itu kan juga menghidupkan lagi Pak. Di penjualan. Contoh stainless saja Pak. Stainless sekarang bukan barang yang gampang dicari Pak. Saya pesan ke Bandung, saya tetap harus nunggu nih. Untuk beli bahan bakunya, ditekuk, kemudian baru saya bawa pulang. Yang kerja kan dapat duit juga Pak. Wah, pembuatan stainless sangat masif gitu jadinya. Itu sisi lain dari proyek ini gitu. Nah, investasi itu sekitar 1,4 tadi lah misalkan. Pertanyaan kalau dari si Bapak kan di investasi nih, pengembaliannya bagaimana? Oh, berarti 1,4 itu tetap. Jadi mobil tidak dihitung beli ya? Tidak dihitung beli. Mendingan sewa aja. Oke. Di situ mitra mendapatkan pendapatan sebagai sumber pengembalian investasi kan dari sewa Pak. Sewa itu Rp2.000 per porsi. Kalau 4.000 berarti 8 juta sehari Pak. Kali 20 hari kerja. 160 juta per bulan kira-kira gitu. Tapi kita juga harus ingat bahwa dalam 1 tahun mungkin efektif bukan kan 360 hari misalkan, mungkin efektif hari sekolah hanya 220 hari lah gitu. Kalau dihitung beneran itu. Jadi 220 kali 8 juta itu tadi kan 1,6 sekian lah ya. Itulah yang didapat dalam waktu 1 tahun. Artinya balik kan Pak? Dalam waktu setahun tuh. Iya Pak. Harusnya. Kurang malah kan? Nggak sampai setahun. Apalagi kalau ini bentuknya rehab. Sewa katalah. Saya tertinggi sewa 60 juta misalnya Pak. Saya masih berani sewa 60 juta. Dengan luasan gudang 500-600 gitu.
rehabnya katakanlah 200 juta gitu. Nah kan udah ngurangi dari pembangunan nol itu, dari nol. Lebih murah itu mungkin gitu. Nah itulah yang dinamika ternyata ini menguntungkan. Gitu, Pak. Mitra itu sebetulnya boleh-boleh aja jadi supplier, Pak. Tapi kan khawatirnya gitu ya, Pak. Khawatirnya terjadi. Iya. Gitu. Makanya lebih baik kalau saran saya mitra nggak usah ikut campur di bahan baku deh. Gitu. Saya pernah waktu verifikasi lokasi saya sama SPPI, nanti Bapak kan duduk manis setelah ini running. Loh, apa iya gitu? Iya Pak, nanti kan duduk manis. Dan ternyata benar, nih hari ini saya tinggalin dapur juga baik-baik saja. Nggak masalah ditinggalin. Jadi mereka running. Karena apa? SPPI yang bertanggung jawab di situ, Pak. Sudah full on hand. Bahkan sebetulnya kita sebagai mitra nggak boleh masuk dapur nih. Kalau bicara dari sisi kesehatan ya, Pak. Kan sebagai potensi dari luar nih, harusnya nggak boleh masuk dapur. Gitu. Kalau saya sih kan gini Pak ya, kalau saya sih ngelihatnya ini berarti investasi sekitar 1,4, terus dapat baliknya sekitar 1,6 dalam setahun ya. Setahun. Kalau saya sih bahasa saya sebetulnya sih too good to be true. Apa iya terlalu gitu bagus ya? Terlalu bagus kan itu ya. Nah jadi apa namanya, Pak Thomas sudah berapa lama? Saya running pertama sebenarnya 10 Juni. Tapi saya merintisnya kan sudah dari Maret ya Pak. Oke. 10 bulan ya. Jadi kalau saya sih melihatnya too good to be true. Khawatirnya nanti ada biaya yang muncul belakangan atau yang belum dihitung, yang belum kelihatan begitu ya. Tapi kalau memang Pak Thomas melihatnya begitu sih harus, kalau saya responnya ini berarti memang betul-betul sebetulnya sih sangat menguntungkan ya. Gitu. Kalau saya sih melihat gitu, ini sangat menguntungkan. Khawatirnya nanti agak terkoreksi tuh Pak, karena kan kalau bisnis kan istilahnya paling cepat ya 2 tahun atau 3 tahun balik modal kan gitu kira-kira gitu. Nah ini kerjasama ini bisa diputus mendadak, apa pakai setahun, 2 tahun, 3 tahun? Gitu? Ada periodenya, memang ada periode. Mungkin disesuaikan sama tahun anggaran ya Pak. Kita nggak tahu. Jadi negara itu contoh di 2025 kan berakhir di 31 Desember mungkin kan gitu. Jadi mungkin agak dibikin tinggi supaya memastikan bahwa kalau ini saya ngomong apa ini jika terjadi apa-apa resiko jadi misalnya nanti ini anggaran habis misalnya. Nah berarti kan oke. Saya jadi lebih kebayang gitu ya. Karena kan tidak mungkin dikontrak misalnya 5 tahun nggak mungkin. Artinya memang ada resiko di Bapak. Namanya juga ini program bisnis, politik juga gitu. Oke. Baik. Makanya kalau saya itu juga ikut menjaga ya. Menjaga kepentingan gini. Contoh namanya berita buruk kan datang dari siapa aja. Atau kejadian tidak terduga nih yang terjadi di dapur. Makanya saya harus dekat sama Babinsa Pak. Kan gitu. Babinsa itu yang harusnya jika terjadi sesuatu Pak, dia sudah bisa langsung ke sekolah yang dituju nih. Contoh itu terjadi keracunan nih waktu itu kayak di Palembang itu. Penyelidikan itu dimulai dari Babinsa Pak. Setiap saat mereka, tiap 10 menit sekali mereka ditelepon Pak dari atasan. Kenapa sampai terjadi keracunan di Palembang itu? Waktu itu penyebabnya adalah ikan tongkol contoh Pak. Hari Jumat itu bahan baku udah datang. Sabtu kan libur Pak. Ternyata mati lampu Pak. Kan harus ada genset. Gensetnya tidak berfungsi. Nah ketahuannya itu kan hari Senin terjadi peristiwa. Entah itu keracunan atau apalah. Langsung Pak diselidiki, kejadiannya ternyata itu. Nah siapa yang berperan di situ? Artinya posisi Babinsa selaku pendamping terdekat kita di dapur. Jadi vital. Nah, itu yang juga harus dipertimbangkan itu nanti dalam sistem keamanan itu. Tapi kita juga harus antisipasi itu dari internal nih Pak, internal dapur kejadiannya. Kemudian berita sekarang zamannya viral nih Pak. Ada apa-apa dikit viral. Itu dari eksternal nih.
makanya saya juga ambil sikap yang tadi Pak Sugeng bilang. Kalau bicara dengan orang yang skeptis nih Pak, saya kadang tidak menanggapi juga gitu, karena capek ngapain gitu. Bahkan sering gitu, saya putus, udah nggak usah bikin dapur, sulit. Sering kali saya memutus pembicaraan begitu. Kalau reaksinya terlalu negatif, saya mau meminimalisir aja berita-berita begitu. Bahkan saya tanya nih SPPI, mereka hari Sabtu kan libur, kalian tuh lihat TikTok nggak sih gitu? Enggak Pak, kita udah nggak lihat begitu. Kalau saya lihat tren berita buruk itu di sebelum April itu Pak, oh itu buruk lah, serangan terhadap namanya itu program politik. Kita nggak tahu ya Pak, yang terjadi di atas, nah, pertarungan politiknya kan kita nggak tahu. Tapi yang di bawah yang kita tahu kan, di media sosial lewat terus nih, ini tidak dibayar, mitra tidak dibayar. Ternyata ketika kita tahu yang sesungguhnya, nggak seperti itu kok. Gitu. Ini ketidaktahuan mitra dengan yayasannya. BGN sudah bayar ya Pak, tapi mitra dengan yayasan yang tidak tahu, yang diperebutkan uang misalkan 2.500, orang yang uangnya ada cuma 2.000 kok, masuk 2.500 perjanjian antara mereka, kan salah ini Pak. Nah, itu yang terjadi di Jakarta kan waktu itu, salah itu Pak, sama-sama salah. Jadi kalau sekarang tuh berarti ada sistemnya bikin virtual account, begitu sepakati bikin virtual account. Virtual account, jadi gini sistemnya, 1 Mei itu dapur tidak boleh berjalan Pak sebelum ada uang. Oh, jadi nggak ada yang nalangin ya? Nggak ada lagi yang nalangin. Saya tiap hari, makanya saya bawa laptop Pak. Saya itu jadi maker di virtual account itu. Karena saya PIC yayasan nih. Saya maker, nanti saya dapat invoice dari akunting kan. Akunting dapur ngirim ke saya, Pak hari ini bayar ini, bahan baku ini, operasional ini. Nah, saya bikin Pak perintah bayar kan. Saya sampaikan lagi ke akunting bilang ke SPPI, Kak, ini maker sudah bikin, dia tinggal approve. Dan saya sendiri kepengen tidak ada hutang supplier Pak, hari itu harus selesai. Iyalah, kita ada duitnya juga. Karena apa? Di luar sana kan terjadi berita bahwa supplier tidak dibayar gitu. Waktu itu Pak. Dan saya selalu memastikan Pak, Anda jadi supplier kami, hari ini dibayar. Duitnya ada. Saya bilang, duitnya ada. Di rekening kami Pak, hari ini ada sekitar 970 juta Pak. Kenapa terjadi gitu? Jadi orang mungkin mengira belanja 10.000 nih Pak, nanti sisanya buat mitra. Nggak ada Pak, begitu. Contoh, belanja 10 hari ke depan 580 juta Pak. Karena per hari 58. Ini ada periode proposal Pak, 10 hari yang dibuat oleh SPPI kepada BGN. BGN turun nih ke virtual account, nyantol duitnya ada. Begitu nyantol, dapur baru boleh masak. Saya hari Jumat sudah masuk, ya udah Senin berarti masak nih. Gitu. Minggu sore udah datang bahan baku, Senin kami bayar Pak. Bahan bakunya kami bayar. Nah, di periode jadi dana masuk per 10 hari. Per 10 hari. Dana masuk untuk 10 hari ke depan. 10 hari ya, 10 hari ke depan. Nah, kapan sewa itu dibayar Pak? Di 10 hari terakhir, hari ke-10 itu saya bikin maker untuk bayar sewa. Sewa 10 hari. Jadi sebulan 2 kali si mitra dapat uang. Dari 10 hari, 10 hari. Tanpa dari satu makernya dari pihak yayasan. Iya. Kemudian approvalnya dari pihak SPPI. Oh. Ya. Jadi tetap aman. Nah jadi sisa uang ada. Jadi kan berarti kan ada hasil belanja 3.000 untuk operasional, 2.000 untuk fasilitas, untuk ini. Dan biasanya ada sisa uang, Pak. Kenapa? Karena kan at cost. Yang dikeluarin kan apa yang dibelanjakan. Nggak mungkin habis Pak. Dan itu nggak dinikmati siapapun. Ya ngedon di situ Pak. Ada sisa uang. Karena untuk ngeluarin harus pakai proposal. Apa yang dibayar invoice itu harus dibuktikan dengan semuanya Pak. Ada stempel, ada apa, harus valid. SPPU udah dididik untuk memvalidasi itu. Jadi kita bikin nota. Kalau saya kebetulan ngikut petunjuk BGN itu ada koperasi Pak. Nah,
saya tanyain juga ke salah satu pejabat di PGN, bolehkah koperasi berhadapan dengan dapur dari si bahan baku? Baru koperasi ngerekrut supplier nih, Pak. Petani, peternak kan gitu. Idealnya kan begitu, Pak. Nah, dijawabnya boleh. Ya sudah, saya satu invoice koperasi nih, Pak. Nah, saya kan juga mikir, PGN itu akan ada saatnya mereka audit pasti, Pak. Ya kan? BPKP kalau dalam ini BPKP. Nah, yang sudah terjadi, contoh dapur yang sudah running sekian bulan itu audit turun. Harus ada foto tokonya si supplier nih, toko beras di Pasar Wangon. Si SPP harus foto, Pak. Benar-benar supplier ada. Kami koperasinya juga itu, ada toko koperasinya. Kita pakai koperasi serba usaha pondok pesantren itu, ponpes tempat lah gitu. Ya udah kita kerjasama kan, Pak. Silahkan. Kalau ada supplier ke dapur, dia hubungan sama koperasi aja udah. Silahkan lah diatur sama koperasi. Itu mungkin salah satu program Koperasi Merah Putih itu ya kali ya? Betul, Pak. Nah, itu gulirannya kan sampai ke situ akhirnya. Itu dia, Pak. Oke. Belum nanti gudang ketahanan pangan. Nah, itu Apa kan tuh juga, gudang? kan juga ada program ketahanan pangan, Pak. Dari Pak Prabowo. Itu kan nanti runtutan tuh, Pak. Ketahanan pangannya, Koperasi Merah Putih, dapur, Pak. Semua temanya kan pangan nih. Mungkin sampai 2029. Nanam buncis kan atau nanam mortal gitu ya, Pak ya. Pasti terserap, Pak. Ada lahan. Nggak mungkin nggak. Sebetulnya di desa kayak di Banyumas bisa nyewa tanah-tanah desa. Pepaya, Pak. Teman saya udah mulai nanam pepaya. Dia kerjasama dengan yang sapi, peternakan sapi, kan banyak lahan tuh, Pak. BPT. Ditanami pepaya sama dia, Pak. Pepayanya diambil getahnya, Pak. Kan ada tuh buahnya diambil getahnya, Pak. Diekspor katanya. Buahnya kan masih bagus, Pak. Itu nanti masuk dapur bisa. Jadi masuk dapur ini jadi vital ya. Vital, Pak. Jadi itu ya. Orang jadi istilahnya sebetulnya bahkan kalau mau bisa bisa bikin restoran sekalian. Ya kan, karena kan udah standarnya kan udah ini ya. Jadi kalau saya bilang ini kami bikin dapur militer. Standarnya standar militer kok. Gitu. Jadi harus ini harus itu. Gitu, Pak. Luar biasa sebetulnya, luar biasa. Wah. Itu yang saya alami ya. Sebelum running saya kan udah ngalami masa persiapannya, masa mencari informasi gitu. Bisa sedetail ini karena saya pelaku bener. Dan ngalami, oh iya ternyata begini, ternyata efeknya sampai ke murid-murid aja seneng banget, Pak. Kalau saya sih sebagai orang keuangan ya, Pak Thomas, mungkin fokusnya kalau misalnya nanti kita ngelihat dengan istilahnya kan tuh return on investment itu 100% atau 1 tahun itu ya kan gitu ya. Mungkin nanti kita bisa bikinkan program kan gitu ya, kita kumpulkan daerah-daerah misalnya ketika sama yayasan, pendanaannya mungkin kita bisa. Karena kan juga karena itu kita bicara redistribusi income ya, income ini kan bagaimana program pemerintah mendorong supaya kegiatan di seluruh daerah bergerakan bergulir. Kan demikian juga dengan karena kan kalau kita kan sentra-sentra ekonomi kan di kota-kota besar. Nah, biar bisa nyalur nih ke Pak Sugeng di daerah. Sentra-sentra di perkotaan ini kan banyak pensiunan nih tanda kutip nih. Yang mana angka-angka segitu 1 miliar 2 miliar tuh orang pada tabungan segala macam. Nah, kalau misalnya kita bikin proposal yang baik, kita pertemukan dengan yayasannya, kita misalnya benar-benar real dan ini pure bisnis terbuka semua, kita pertemukan ininya, kita ketemukan dengan pemilik dapurnya. Saya pikir teman-teman juga yang kita kan kawan-kawan kita udah pada pensiun tuh, Gang. Teman-teman saya di FUI itu banyak tuh pensiunan bank yang istilahnya sering kali nanya, ini ada bisa apa yang bisa kita garap kan gitu ya. Era 2018 sampai Covid banyak orang ke kafe. Orang rombongan pensiun bisnis kafe di Jogja gitu ya. Jogja penuh kafe. Sekarang tumbang semua. Mungkin saatnya kita bisnis dapur. Semua lah ya. Kafe, warung tutup semua. Hampir 80% kehidupan. Jadi memang orang punya usaha kulinernya lagi sepi. Memang luar biasa ya. Saya juga terus terang ini baru hari ini nih. Baru hari ini sedemikian menyeluruh ya yang penerapan yang istilahnya
penerapan programnya Pak Presiden ini yang ini kan diberikan detail ya semua ininya, dan memang komponen masyarakat pun juga istilahnya juga dilibatkan semua. Nah, karena kalau saya terus terang kemarin agak skeptis begitu dengar nanti makannya cereal, terus susu, terus ini sarden. Wah, itu sih istilahnya cuman di warung aja ada. Bukan Pak, cuman gedein pabrikan-pabrikan. Iya kan, yang cuma orang idealisme kita kadang sampai gini Pak. Contoh ya rolade nih, atau kita nggak mau bahan olahan pabrik. Kayak rolade kan beli jadi ada Pak, frozen ada kan. Nggak, kita maunya bikin di dapur. Iya. Sehingga 47 orang ini memang bekerja benar Pak. Bukan packing aja. Bukan. Iya kan. Kita kalau kami sepakat sama SPPI sampai ke situ Pak. Iya. Itu. Jadi harus begitu Pak. Itu idealisme yang sebetulnya harus saya juga terus terang ya kita nih kan mungkin pengen berbuat sesuatu lah kan selalu gitu ya. UMKM kan, harus jalan. Yes, gitu. Itu makanya kalau memang begini pendekatannya, saya dengan sangat senang hati nanti ngebantu apa yang bisa saya bantu Pak, gitu sebagai. Yang penting itu sebagai ini. Hama-hama penyakit yang mintain uang di depan itu. Kalau saya sih mungkin nanti gini lah gitu. Kalau saya sih nanti gini. Bahwa semua orang mencari peluang, rezeki dengan caranya masing-masing. Iya, caranya masing-masing. Kalau saya sih mungkin nanti gini, kawan-kawan ini yang mereka itu mungkin mereka bisa bantuin ngurusin gantiin ongkos plus inilah gitu ya. Boleh. Itu wajar, cuman asal jangan misalnya jadi minta 70 juta kan gitu. Teman mungkin misalnya ya kalau misalnya sekali jalan dikasih ongkos hotel segala macam, kalau menurut sih masih oke lah gitu ya. Nah, kalau itu cuman asal kemudian ini ada biaya segala macam itu mungkin kalau saya sih mungkin nanti ke depannya bahkan kawan-kawan ini kan memang sebetulnya kan bagian dari ekosistem yang juga bisa mendiseminasi informasi pemerintah gitu ya. Jadi mereka udah deh gue modal sendiri jalan deh ke kampung sana buka pasar gitu ya. Nah, itu mungkin di kampung asalnya bikin dapur gitu. Bikin dapur gitu. Nanti ada kan ini kalau saya sih cukup meyakini angka yang cukup besar itu tadi kan pasti juga ada biaya-biaya nanti yang akan muncul kan gitu ya, kira-kira lah nanti gitu. Nah, jadi saya pikir sih itu bisa kalau saya melihat begini, saya sangat optimis. Memang ini program Pak Presiden untuk menghidupi ke ekonomi di level di bawah Pak begitu. Minimal kalau zaman saya ke Pak Harto kan sandang pangan papan ya. Iya. Pangannya udah dijaga nih. Iya, betul. TNI kan juga ditugasi stabilisasi harga gabah ya Pak. Iya. Artinya nggak ada gejolak loh. Lebaran kemarin nggak ada Pak gejolak inflasi. Karena berasnya udah dipegang TNI. Jagungnya untuk pangan ternak dipegang Polri Pak. Kan nggak mungkin ada gejolak. Begitu ada gejolak, menterinya yang udah itu cukup oke sih Pak. Artinya stabil. Nah, itu. Baik. Keren sih. Siap. Jadi mungkin gitu Geng ya. Nanti bisa ini kita jajaki lagi. Siap, silakan. Dapur-dapur yang berikutnya nanti mungkin mudah-mudahan ini bisa menambah pintu-pintu rezeki bagi teman-teman semua, dan ini dengan podcast ini terus terang TU Center jadi bisa membantu diseminasi informasi. Nanti akan banyak nanti Pak Nurfian tertanyain orang, Pak Thomas sama Pak Sugeng lah nanti ya. Siap. Kita di bagian perjalanan aja. Ilmunya masih belajar. Gitu. Gitu. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Mas. Terima kasih juga. Ini khusus nih langsung dari Purwokerto, siap. Mas Sugeng datang ke TU Center untuk bikin acara ini agar program MBG ini bisa tersosialisasikan, satu kiat-kiat dari dari Pak Thomas nih agar bisa ini kan, karena memang boleh dibilang terbuka bagi semua orang. Memang nanti ini tanda kutip sih memang luar biasa nih, ini memang nanti bebannya kan artinya kan di pemerintah ya. Sebagai government spending itu kan pemerintah. Jadi
tugas pemerintah memastikan bahwa memang maka Sampai. biaya itu Iya, tetap sampai. ini ya, sampai Iya. ini. Ya tahun depan kan tetap jadi anggaran nomor 1 ya. Iya. Di BGN Iya, itu 200 sekian triliun Iya, iya. untuk 2026. Iya. Dan kalau begini memang artinya akan benar-benar terasa 200 triliun itu memang langsung ke Sampai bawah, ke bawah. gitu ya, langsung ke bawah gitu, memberikan dampak Tidak ke multiplier. oligarki tadi, Iya. kekhawatiran. Ternyata yang dinikmati di pusat aja duitnya. Iya. Enggak, ini sampai kok, sampai Iya. ke masyarakat kecil. Baik, Sampai ke oke. masyarakat kecil. Baik, kalau gitu. Nanti kita lanjutkan kalau ada nanti program-program yang berikutnya. Ya, atau mungkin siap. nanti satu saat kita bikin program di podcast kunjungan. Ya, gitu kan. Siap, Ya kan, betul, kunjungan. Langsung ke lokasi ya. Iya, di Iya, lokasi nanti kita rekam lagi gitu. Iya. Baik kalau gitu. Terima kasih Kabar. terima kasih banyak Pak Siap. Thomas, Pak Sugeng. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik, Amin. assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi